Berhati-hatilah dalam berbuat kesalahan karena kadang kesalahan menjauhkan engkau pada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Selamat akhir bulan Masehi, tapi masuk ke awal bulan Hijriah. Wow, gimana teman-teman? Adakah yang pawai di sini? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Kira-kira pawai apa nih yang paling seru? Apakah di hari Sabtu, di hari Minggu, atau bahkan udah pawai di hari Jumat? Nah, kalau TK dekat rumah Bun Ai, pawainya di hari Jumat. Oke, untuk hari ini Bun Ai mau sharing tentang budgeting Agustus seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Jadi nanti ke depannya insya Allah Bun Ai bakalan tayangin dalam seminggu sekali. Jadi Bun Ai berharap di 4 bulan terakhir di tahun 2022 ya, video Bun Ai mungkin bisa jauh lebih baik lagi. Ya, dari segi pengambilan gambar bisa nggak goyang-goyang. Mungkin Bun Ai harus benar-benar pilih waktu timing yang tepat ketika baby Agni tidur, atau mungkin bisa mengalihkan perhatian baby Agni dengan hal lain. Ya, ini hanyalah sebuah harapan ya teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa terlaksana. Tapi yang pasti Bun Ai mau coba seminggu sekali itu menayangkan budgeting gaji. Jadi teman-teman yang mau ikutan juga nih, coba Bun Ai kasih saran untuk budgeting gaji, langsung aja tulis di kolom komentar. Soalnya kalau di DM kadang-kadang nih HP Bun Ai itu mau baca DM aja agak-agak lambat teman-teman. Oke, jadi langsung aja yuk kita masuk ke budgeting Agustus. Seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Sebelum kita mulai, Bun Ai mau ingetin dulu bahwa apa yang Bun Ai sajikan hanya berdasarkan pengalaman sebagai ibu rumah tangga. Jadi bukan kurikulum pasti yang harus diikutin. Pertama itu, yang kedua, Bun Ai mencoba untuk memeditasi diri Bun Ai, memposisikan orang dengan gaji tersebut, sehingga nanti kalau ternyata keluar dari koridor-koridor aturan pakar keuangan, mohon maaf banget sebelumnya ya teman-teman. Oke, jadi untuk hari ini gaji suaminya tuh sebenarnya 4 juta rupiah. Cuma beliau punya cicilan rumah 700 ribu, cicilan motor second yaitu 550 ribu, sehingga gaji yang dikelola 2 juta 750 ribu. Dan ini tuh murni tanpa diganggu uang bensin pak suami ya, karena kebetulan ya kondisinya tuh menguntungkan, tempat kerjanya itu dekat sama rumahnya. Oke, balik lagi kita harus pahami dulu bahwa mengatur gaji boleh sama nominalnya, boleh sama jumlahnya. Ini Bun Ai mau ngasih tahu kalau Bun Ai sebelumnya udah bikin contekan, jadi nggak sepinter itu Bun Ai langsung hitung nggak ya. Semua itu dibikin contekan kalau khusus budgeting. Tapi kalau untuk tema-tema lain biasanya dadakan. Kalau untuk kata-kata mutiara pas dubbing baru difikirkan. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau ditanya Bun Ai kata-kata mutiara di awal beli bukunya di mana? Itu nggak ada ya teman-teman, jadi refleks aja apa yang Bun Ai pikirkan ya udah Bun Ai ucapkan. Nah, mudah-mudahan sih ada inspirasi yang bisa diambil ya. Oke, langsung aja kita masuk yuk ke budgeting anggaran dari sisa uang 2.750.000. Mungkin kalau teman-teman biasanya di save dulu di awal untuk dana darurat atau dana tak terduga, Bun Ai nanti di akhir aja ya. Nanti juga ada beberapa saran budgeting supaya lebih mudah untuk prakteknya. Fokusnya di mana, solusinya di mana, nanti kita bisa belajar di budgeting kali ini. Oke, jadi langsung aja untuk listrik 150.000, beras 150.000, SPP ngaji 3 anak 150.000, pulsanya 200.000 rupiah untuk anak, suami, dan istri. Jadi menurut Bun Ai ini angka yang masuk logika lah ya, 200.000 untuk 3 handphone. Ditambah nggak bisa dipungkirin kalau udah SMP itu nggak mungkin berbagi kuota, apalagi SMP-nya ini udah kelas 3, itu yang pertama. Punya anak SD sama PAUD, otomatis ibunya juga butuh kuota untuk mengalihkan perhatian si anak supaya bisa ngerjain kerjaan rumah. Meskipun itu jangan dijadikan patokan. Bagus lagi kita bisa mengalihkan perhatiannya ke arah permainan tradisional, tapi memang zaman sekarang tuh agak susah. Jadi ya Bun Ai logika aja lah. Butuh handphone kuota ibunya untuk ngalihin si SD sama si PAUD supaya kita bisa ngerjain kerjaan rumah. Oke, kalau untuk sayuran 800.000 rupiah, karena balik lagi 3 orang anak dengan anak yang pertama udah SMP, rasanya angka ini juga udah mepet banget teman-teman. Nah, kalau bulanan 300.000 rupiah, mohon maaf,
jajan anak Rp300.000. Gimana jajan anak ini dialokasikan untuk yang SMP Rp150.000, yang SD Rp100.000 dan yang PAUD Rp50.000. Ini emang agak mepet sih kalau menurut Bun Ai pribadi, karena kan kalau yang SMP berarti sehari cuma Rp5.000, yang SD berarti cuma Rp100.000 dan yang PAUD berarti Rp50.000. Jadi ya udah, ini dicukup-cukupin karena nanti Bun Ai juga nganggarin untuk cemilan atau pegangan harian Rp150.000. Nah, teman-teman juga bisa bantu banget nih kalau dari anggaran Bun Ai, kira-kira Bun kurang ini, harusnya untuk ini sekian, itu boleh banget tulis-tulis di kolom komentar. Jadi insya Allah video ini adalah video kita bisa jariah sama-sama membantu solusi untuk teman kita. Sehingga video ini tuh insya Allah bisa jadi jariah bersama, tidak hanya kita curhat lagi gitu. Jadi curhat balik, kalau aku nggak bisa. Nah, balik lagi teman-teman, manusia itu selalu adaptif. Jadi kadang-kadang dengan 200.000 kita terpaksa cukup ya cukup, kadang-kadang kalau dengan 200.000 kurang ya pasti kurang. Nah, ini ternyata Bun Ai itu kayak salah ngitung. Di hitungan Bun Ai pertama 1,9, ternyata totalinya 2,2 juta. Oke, sebelum kita lanjut, kita sapa-sapa dulu. Kita sapa-sapa yuk untuk yang pertama kali mampir ke keluarga Bun Ai ya kemarin gitu di video yang paling baru, yaitu adalah Robiati, Hilya Aisyah. Belum bisa nabung Bun Ai, salah di mana ya? Nggak ada salah, cuman harus lebih berusaha lagi aja karena budgeting itu adalah proses bukanlah hasilnya. Nah, untuk Eni Rahayu, Kaltim nyimak, halo Kaltim, saya selalu ya. Tita Riari, Mario Bros tuing, wah ini nonton video Bun Ai berarti nih sampai akhir ya. Ada Vina Putri telat 8 menit, nggak apa-apa, selalu ditungguin. Ada Nela Cinur Hayati, salut videonya Bun, terima kasih. Ada akun atas nama Ainun Herdiana. Nah, ini kita iklan dulu sama Baby Acne. Jadi kalau bikin video inilah ya artis si goyang-goyangnya tripod ya teman-teman. Jadi ini akun atas nama Ainun Herdiana. Atur uang ke sesuai pos, alhamdulillah bisa. Tapi kalau nabung kenapa belum berhasil? Susah banget konsisten. Gak apa-apa dong, yang penting kita ke step by step. Step pertama itu memang pada fokus kebutuhan aja, tidak membuka pintu hutang. Tetap semangat. Pokoknya buat kamu yang masih gagal nabung, gagal budgeting, jangan pusing, karena pusingnya kamu akan melemahkan kamu untuk maju ke depannya. Selalu ingat, menabung adalah proses, bukan menimbun. Menabung itu bukan sesuai keinginan, tapi sesuai kemampuan. Itu terus ya, masukkan ke alam bawah sadar, sehingga nanti apa akan ada di akhir video. Makanya jangan skip video ini ya. Dan kamu yang baru bergabung, langsung yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Untuk teman-teman yang selalu komentar positif, like, subscribe, Bun Ai mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan langsung bahas inti dari video ini di 3 menit terakhir video ini ya. Oke, dari sisa gaji 2.750.000 dikurangi 2.200.000, sisanya adalah 550.000. Sisa gaji 550.000 ini harus ditabungkan ke dana pendidikan. Karena yang SMP juga udah mulai kelas 2 atau kelas 3 gitu, Bun agak lupa. Ini SMP 150.000, SD 100.000 dan PAUD 50.000. Komposisi ini harus, kenapa? Karena sangat imbang dengan jajannya. Jangan pernah terbalik ya para ibu yang mengatur keuangan keluarga. Kalau untuk jajan kamu ada, pendidikan ntar aja. Nah, jangan deh. Mendingan pendidikan duluan karena nanti bakal keteteran kalau pas udah waktunya. Nah, sisanya lagi untuk dana kesehatan. Ingat ya, kesehatan adalah investasi kamu, enggak boros di tabungan. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba harus ke dokter. Nah, itu kan memakan biaya. Jadi dana kesehatannya ini Bun Ai taruh 75.000, untuk sedekah 75.000 dan dana tak terduga Rp150.000. Jadi ini yang bisa Bun Ai sarankan sama teman-teman. Nah, saran budgetingnya adalah yang pertama, please banget dengan anggaran kayak gini, jangan bikin banyak-banyak sinking fund. Jangan bikin banyak-banyak tantangan menabung. Kamu beli ziplock lah, kamu beli binder untuk nabung lah. Ingat, kita fokus dulu aja. Karena secara logika, anggaran 2.750.000 yang tinggalnya di tengah-tengah gitu ya. Kota banget enggak, perkampungan banget enggak.
Ini lumayan mepet loh teman-teman. Jadi kita harus pakai logika juga. Jadi kalau saran dari Bun Ai, fokus pada penyisian sinking fund di tabungan pendidikan aja dulu. Nah kalau misalnya masih mau nih Bun Ai, aku mau gimana? Buatnya dari sisa-sisa anggaran. Jadi kalau yang pendidikan tadi di awal anggaran, nanti begitu akhir ada sisa anggaran, boleh dibuat untuk dana darurat dan juga pajak tahunan. Nah pajak tahunan mungkin bisa disisihkan 50.000 dari sisa anggaran, kayak gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak dulu deh bikin sinking fund. Nanti nggak penuh-penuh, atau tantangan menabung THR nanti aja dulu ya. Kita fokus dulu pada pemenuhan kebutuhan, baru nanti naik level ke pelunasan hutang-hutang jangka pendek, baru naik level lagi ke menabung. Jadi menabung itu adalah sebuah proses, nikmatin kepake di tengah-tengah, alhamdulillah. Sehingga hadis Rasulullah yang berbunyi bahwa barang siapa yang mengkhawatirkan masa depannya atas rezekinya Allah, itu akan dicatat sebagai sebuah dosa. Jadi selalu fokuskan bahwa kita mempersiapkan masa depan bukan karena kekhawatiran, tapi karena kita ingin melakukan persiapan. Jadi balik lagi ya, kita boleh punya rencana, tapi sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu yang punya anggaran 2.750.000 nih dengan 3 anak, yuk fokus dulu yuk sama pemenuhan kebutuhan. Kalau ternyata nanti ada sisa anggaran, boleh dialihkan ke sinking fund. Jangan di awal dulu ya untuk ngisi sinking fund, apalagi lebih dari 3. Wah itu bakalan stres banget nanti teman-teman. Jadi ini aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil, dan mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah ya. Sampai jumpa lagi di video keluarga Bun Ai lainnya. Selalu jaga kesehatan. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.